Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran tafsir As-Sa'di. Kita sudah sampai tentang penciptaan manusia yang pertama. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada malaikat keutamaan Adam, dan Allah tampakkan bahwa Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana dalam setiap apa yang Dia perbuat. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah jadikan, pasti di sana ada hikmah, pasti di sana ada rahasia. Maka terhadap perintah, aturan, ketetapan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah at-taslim, menerima, al-inqiyad wa ta'ah, patuh dan taat, nasma' wa nuti', kita dengar dan kita kerjakan, kita patuhi. Dan inilah yang disebut dengan taqwa, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji tafsir, mengkaji kalamnya, insyaallah kita akan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa, sebelum kita mulai, marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Thumma amarahum ta'ala bis-sujudi li Adam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, para malaikat, untuk melakukan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah tatkala kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Dia enggan dan dia angkuh, sombong, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, ikraman lahu wa ta'ziman, dalam rangka untuk memuliakan dan menghormati. Walaysa sujud ibadah, bukan sujud dalam rangka beribadah kepada Adam, menjadikan Adam sebagai sesembahan. Justru sujud yang dilakukan ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, karena perintah Allah. Maka kita laksanakan, kita dengar dan kita taati
Sedangkan tujuannya kepada Adam adalah ikraman lahu wa ta'ziman, memuliakannya dan menghormatinya, wa ubudiyatan lillahi ta'ala. Nah, ini Syekh juga menegaskan, dan dalam rangka untuk pengabdian diri kepada Allah. Karena yang namanya ibadah itu tunduk dan patuh kepada yang memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Itu sebenarnya kita menghadap Ka'bah, menghadap arah kiblat, bukan menghambakan diri kepada Hajar Aswad atau rumah yang disebut dengan Ka'bah tersebut. Lah. Namun perintah Allah untuk mengarahkan wajah kita menuju dan menghadap ke arah kiblat. Bukanlah berarti kita sedang menyembah rumah hitam itu atau batu hitam itu. La. Na'budullaha wahdah la syarikalah. Kita menyembah Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Famtathalu amrallah, maka kemudian malaikat semuanya melaksanakan perintah Allah. Wa badaru kulluhum bisujud, maka mereka pun bersegera untuk melakukan sujud semuanya. Jadi ketika diperintahkan sujudu li Adam, mereka tidak bertanya, ini sujud apa ya Allah? Ini sujud ibadah atau sujud? La, sujudu li Adam, sujud. Maka sujud kepada Adam. Illa iblis aba, kecuali iblis, dia enggan. Imtana'a 'anis sujud, tidak mau melakukan sujud. Wastakbara an amrillahi wa 'ala Adam, dan dia membangkang terhadap perintah Allah dan sombong terhadap Adam. Qal, dia mengatakan dalam ayat yang lain disebutkan kisahnya lebih lengkap daripada yang di surat Al-Baqarah ini. A'asjudu liman khalaqta tina, apakah aku bersujud kepada sesuatu yang engkau ciptakan dari tanah? Nah, ini kesombongan iblis mulai tampak. Sesuatu yang dia pendam di dalam hatinya atau yang terpendam dalam dirinya baru kelihatan setelah penciptaan Adam. Dan ini sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, Syekh menjelaskan di antara hikmah penciptaan Adam adalah menampakkan sesuatu yang tidak tampak sebelumnya dari keburukan yang ada pada diri iblis. Dan Allah sebenarnya tahu, tapi supaya lebih jelas dan terang benderang, dan supaya Allah tidak dikatakan menzalimi hambanya, namun hamba itu sendiri yang menzalimi dirinya. Wa hadzal iba minhu wal istikbaru natijatul kufri alladhi huwa muntawin alaihi. Keengganan ini dan kesombongan serta keangkuhan iblis tersebut adalah hasil kekufuran yang terpendam di dalam diri iblis. Muntawin, intawa istaqarra, yaitu berada, menetap di dalam jiwanya iblis. Sudah ada cikal bakal kekufuran. Lalu ketika Adam diciptakan, lalu Allah memerintahkan untuk sujud kepadanya, di situ dia mulai menunjukkan dan menampakkan dirinya yang sesungguhnya. Fatabayyanat hina idzin adawatuhu lillahi wa li Adam, maka menjadi jelaslah ketika itu permusuhannya kepada Allah dan kepada Adam. Adawah, ketidaksukaan, kebencian. Al-adawah, kebencian. Yang namanya musuh mesti membenci musuhnya, membenci lawannya.
Dia membenci perintah Allah. Dia tidak suka kalau Allah melebihkan Adam daripada yang lain. Dan dia mengambil argumentasi yaitu tentang asal penciptaan Adam. Masa tanah lebih baik daripada api? Api yang lebih baik daripada tanah, maka tidak pantas. Jadi pakai logika. Inilah orang pertama yang membangkang perintah Allah dengan logika. Menurut logikanya iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Maka ketika ada perintah nas, wahyu dari Allah, usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Datang nas, wahyu. Ini pelajaran buat kita semua. Bagaimana kita menempatkan akal, bagaimana sikap akal yang seharusnya terhadap wahyu. Ketika datang perintah sujud, wahyu dari Allah jelas. Karena saking jelasnya perintah tersebut, makanya iblis paham maksudnya sujud, ya sujud sebagaimana yang dipahami oleh semuanya para malaikat pada waktu itu, langsung sujud. Iblis tidak mau sujud. Kenapa? Karena sujud seperti itu berarti mengakui kalau Adam lebih baik daripada mereka. Padahal logikanya iblis tidak bisa menerima itu. Kenapa? Dengan akalnya dia mengatakan, saya terbuat dari api, dia terbuat dari tanah. Masa saya harus sujud kepada dia? Nah, ini menolak perintah Allah dengan akal. Apa akibatnya? Laknat Allah. Na'udzubillah. Wa kufruhu wa istikbaruh. Menjadi teranglah kekufurannya dan kesombongannya. Wa fi hadhihi al-ayat min al-ibari wal ayati. Dan di dalam ayat-ayat ini banyak sekali pelajaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antaranya itsbatul kalami lillahi ta'ala. Pelajaran yang paling penting yang terkait dengan sifat Allah adalah dalam ayat ini ada penetapan sifat kalam bagi Allah. Allah itu berbicara. Wa idh qala rabbuka lil malaikah wa idh qulna lil malaikah. Jadi Allah memiliki sifat kalam. Wa annahu lam yazal mutakalliman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkata. Yaqulu ma syaa wa yatakallamu bima syaa. Allah berkata dengan apa saja yang dia berkata apa saja dan dengan apa saja yang dia sukai, yang dia kehendaki. Allah itu berhak untuk berkata, berfirman sesuai dengan kehendaknya. Bukan kita yang atur. Wa annahu alimun hakim. Dan sungguhnya dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa fihi, pelajaran yang lain, annal abda idza khafiyat alaihi hikmatullah fi ba'd al-makhluqat wal ma'murat fal wajibu alaihi at-taslim wa ittihamu aqlih. Seorang hamba jika tersembunyi sebuah hikmah dari ciptaan Allah, perintah Allah, maka yang wajib baginya adalah menerima. Sudah, terima saja dulu. Dan wajib bagi hamba tersebut ketika tidak mengetahui sebuah hikmah di balik penciptaan makhluk Allah atau di balik perintah Allah dan larangannya tentunya, wajib baginya untuk menuduh akalnya yang tidak mampu.
akal saya yang belum nyandak, akal saya yang belum mampu memikirkan hal tersebut. Tapi saya yakin Allah maha bijaksana. Allah nggak mungkin zalim. Mustahil Allah tidak tahu kebaikan apa yang nanti ada di balik peristiwa tersebut. Semuanya sudah Allah ketahui. Yang penting saya taslim, menerima dengan sepenuh hati. Itulah Islam. Al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah dengan segala macam perintah dan larangannya. Perintah terbesar yang Allah wajibkan bagi kita adalah mentauhidkannya. Ya tidak? Ada perintah yang lebih besar daripada tauhid? La. La ilaha illallah. Ini yang paling agung. Dan menjauhi larangannya. Ada larangan terbesar daripada syirik? Tidak. Maka wajib bagi hamba untuk menerima apa adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah atau larangan. Tanpa banyak bertanya, apakah saya harus mengetahui terlebih dahulu hikmahnya baru kemudian saya laksanakan perintah Allah, atau saya jauhi larangannya? Tidak boleh. Karena akal kita itu belum tentu bisa langsung memahami. Wal iqraru lillahi bil hikmah. Kewajiban kita mengakui kalau Allah itu maha bijaksana, mengakui akan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, di dalam ayat-ayat ini juga terdapat pelajaran, yaitu i'tina'ullahi bi sya'nil malaikah, perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap urusan malaikat. Wa ihsanihi bihim, wa ihsanuhu bihim, yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malaikat. Bita'limihim ma jahilu, dengan cara Allah mengajarkan kepada malaikat apa yang mereka tidak ketahui. Jadi ketika seorang guru mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang tidak mereka ketahui, ini adalah bentuk ihsannya seorang guru, perbuatan kebaikan yang bisa diberikan oleh seorang guru kepada muridnya. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Makanya apakah tidak pantas balasan kebaikan itu dengan kebaikan yang semisal? Wa tanbihihim ala ma lam ya'lamuh, dan Allah memberikan perhatian atas apa yang tidak mereka ketahui. Allah ingatkan kalau Allah maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan Adam. Dari situ pelajarannya. Wa fihi, dalam ayat-ayat ini juga ada pelajaran fadilatul ilmi min wujuh, tentang keutamaan ilmu dari berbagai macam sisi. Dari berbagai macam sisi. Minha, diantaranya, annallaha arrafahum fadla Adam bil ilm, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kepada mereka keutamaan Adam lewat ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Apa yang dilakukan oleh Allah tatkala malaikat mempertanyakan maslahat menciptakan khalifah fil ardh? Bukankah sudah cukup dengan mereka? Mereka juga hamba-hamba Allah yang terbaik, tidak pernah bermaksiat,
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu luar biasa, sangat patuh. Bahkan ada riwayat tentang sifat malaikat, ya. Kalau Allah memerintahkan seorang malaikat untuk sujud, maka dia akan tetap sujud terus, ya, selamanya sampai Allah suruh bangun, sampai Allah mengatakan irfa ra'sak, misalnya, angkat kepalamu. Pokoknya selama tidak ada perintah Allah untuk menghentikan sujud tersebut, maka akan tetap selamanya seperti itu. La futur wala fujur wala maksiyah wala mukhalafah. Para malaikat tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah berbuat keji, tidak pernah terbetik sedikit pun dalam hati mereka untuk bermaksiat kepada Allah atau menyelisih perintah Allah. La maksiyah wala mukhalafah. Pokoknya baik-baik terus malaikat. Nah, para malaikat mengatakan, bukankah sudah cukup dengan kami? Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka kemudian Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana, menciptakan Adam terus mengajarkan Adam. Nah, inilah salah satu yang membuat Adam lebih daripada yang lain. Dengan apa? Ilmu. Maka ketika antum ingin mencari keutamaan Allah, ingin fadlullah, bil ilm, dengan ilmu. Wa annahu afdalu sifatan takunu fil 'abd, dan bahwasanya ilmu adalah sebaik-baik sifat yang dimiliki oleh seorang hamba. Makanya al-alim dengan al-abid beda jauh. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya tentunya itu beda jauh dengan orang yang beribadah tapi tidak punya ilmu atau kurang ilmunya. Al-alim asyaddu 'ala syaitan min al-'abid. Seorang alim itu lebih tidak disukai, lebih ditakuti oleh syaitan daripada seorang abid, seorang ahli ibadah. Ahli ilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada ahli ibadah. Ominha, dan sisi lain yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu adalah annallaha amarahum bisujudi li Adam ikraman lahu lamma bana fadlu ilmih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka para malaikat untuk sujud kepada Adam dalam rangka apa? Ikraman lahu, untuk memuliakannya tatkala telah tampak keutamaan ilmunya Adam. Semua benda dia tahu. Wa minha, pelajaran yang lain adalah anna al-imtihana lil ghair idza ajazu amma imtuhinu bihi thumma arafahu sahibul fadilah fa huwa akmalu mimma arafahu ibtida'an. Bahwasanya ujian untuk orang lain tatkala mereka tidak bisa mengerjakannya, tidak berhasil mengikuti ujian tersebut, lalu ujian tadi berhasil dilaksanakan oleh orang yang memiliki keutamaan, maka ini lebih sempurna penampakannya daripada dia mengetahui atau dia mengerjakan ujian tersebut lebih dulu. Misalnya ada sebuah tantangan nih, lalu ditawarkan kepada orang yang
yakin kalau mereka tidak mampu untuk melewati tantangan tersebut. Dan ternyata semuanya itu tidak mampu lolos rintangan atau tantangan tadi. Lalu ada seorang yang ingin kita tampakkan keutamaannya. Kita misalnya sebagai seorang guru ingin menunjukkan murid kesayangan kita misalnya. Maka kapan sebaiknya kita tunjukkan kelebihan dia? Ketika ujian atau tantangan tadi sudah dilaksanakan oleh yang lain, baru yang terakhir siapa? Murid kesayangan kita atau orang yang akan kita tunjukkan kehebatannya dibandingkan dengan yang lain. Itu lebih mengena. Mereka pun akan melihat karena mereka telah merasakannya. Ujian itu telah mereka lalui atau mereka laksanakan, tapi nggak berhasil. Tapi ternyata ada yang berhasil, ada yang mengetahui semua nama benda. Akhirnya apa? Kita pun menjadi tercengang. Dan akhirnya kita bisa, harapannya apa? Lebih mengakui kehebatan orang yang memang dilebihkan tadi. Coba kalau bandingkan, ada tantangan, lalu murid kesayangan kita itu yang lebih dulu kita tawarkan untuk melaksanakan tantangan tadi. Mereka yang lain ketika melihat dia berhasil, apa? Tambah sombong atau tambah meyakini kalau dia lebih hebat? Tidak. Mereka akan lebih semangat untuk bisa. Dia aja bisa, kita juga bisa. Dia laki, situ laki, saya laki, gitu ya. Tapi coba kalau sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala dia menjadi Amirul Mukminin, lalu beliau memasukkan sahabat-sahabat senior untuk menjadi anggota majelis syuranya beliau, dalam rangka untuk menunjukkan kelebihan Ibnu Abbas. Maka yang pertama sekali untuk menyampaikan siapa? Orang-orang yang akan melihat sendiri kehebatan Ibnu Abbas secara langsung. Jadi biar mereka keluarkan pendapatnya dulu. Dan lagi pula secara umur para sahabat senior memang harus lebih diutamakan untuk menyampaikan pendapat itu. Baru kemudian Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas duluan yang ditanya, ini menurut etika ya kurang pas, kurang berkenan. Umar akan dianggap kurang bijak. Maka kebijaksanaan Umar terlihat dari peristiwa itu. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, "Mada taqul ya Ibnu Abbas?" Apa yang kau katakan wahai Ibnu Abbas terhadap tafsir firman Allah tadi? Faqal, "Hadza ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tafsirnya adalah itu menunjukkan sudah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tafsir dalalatul iltizam istilahnya, tafsir konsekuensi, tafsir yang jauh ke depan, bukan dari zahirnya ayat tersebut, tapi konsekuensi. Dan ini adalah tafsir dari orang-orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, karena dia bisa melihat sesuatu yang jauh yang biasanya tidak bisa dilihat oleh orang kebanyakan. Ketika Ibnu Abbas mengatakan demikian, maka Umar pun mengatakan, saya juga tidak mengetahui tafsir ayat tersebut kecuali apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Itu adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sejak saat itulah para sahabat yang lain mengakui kehebatan dan keunggulan Ibnu Abbas dibandingkan dengan anak-anak mereka sendiri. Umar juga mengatakan, kalian kan sudah tahu Ibnu Abbas ini siapa? Anak pamannya Rasul. Maka pantas dia, apalagi dia didoakan oleh Rasul. Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada dia tafsir. Jadi memang pantas diperlakukan seperti itu. Ya. Ini pelajarannya ya. Bahwasanya ujian untuk orang lain, ketika mereka tidak mampu melaksanakannya, kemudian bisa dilaksanakan dan dilalui oleh orang yang memiliki keutamaan, itu lebih sempurna. Strategi yang dilakukan itu lebih sempurna daripada dia melakukan atau melaksanakan ujian tadi di awal, ibtidaan, kalau dia yang memulai. Jadi yang lebih mengena adalah apa yang Allah lakukan, yaitu dengan cara menguji malaikat terlebih dahulu, baru kemudian Adam alaihissalam. Wa minha, dan diantaranya al-i'tibaru bihali abawail ins wal jin, mengambil pelajaran dari keadaan dua bapak, yaitu bapak manusia dan bapak jin. Pelajaran dari apa yang terjadi antara Nabi Adam dan iblis la'natullah alaih. Wa bayani fadli Adam, dan penjelasan tentang keutamaan Adam. Wa afdalillahi alaih, dan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah untuk Adam. Wa adawati iblis lah, dan pelajaran tentang permusuhan iblis kepadanya, musuh bebuyutannya. Ila ghairi dzalika minal ibar, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya masih banyak lagi. Jadi karena tafsir ini adalah tafsir yang mukhtasar, ringkas, maka tidak disebutkan seluruhnya. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan apa yang terjadi setelah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, sehingga terusirlah iblis. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Adam di surga bersama Hawa, sama istrinya. Lalu apa yang akan terjadi kemudian, insyaallah kita sampaikan di kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.